Selamat pagi dan salam. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kami persilahkan untuk bangkit berdiri. Masih dalam suasana pandemi COVID-19, ibadah dilaksanakan di rumah masing-masing tanpa mengurangi makna ibadah. Mari kita awali ibadah pada hari Minggu ini dengan memuji Tuhan yang diambil dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 29, kita pujikan ayat 1 dan 3. Sumangga Tuhan Gusti, haleluya. Sano kidung pamuji, haleluya. Ujekno Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita masuk dalam panggilan ibadah untuk kita hari Minggu ini, dan mari sejenak kita mengambil saat teduh. Ibadah saat ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit bumi dan segala isinya, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus senantiasa kiranya menyertai saudara jemaat sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, adapun sabda Tuhan yang mendasari ibadah kita untuk minggu hari ini terambil dari kitab Kejadian, pasal 18, ayat 1 sampai 3, dilanjutkan 8 dan 14 yang demikian firman Tuhan. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, "Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hamba-Mu ini." Kemudian diambilnya dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu, dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita bernyanyi, kita sambut firman Tuhan yang mendasari ibadah kita untuk minggu ini dengan nyanyian Kidung Pasamuan Jawi nomor 192, kita pujikan bait 1 dan 2. Isine kabar kebingahan,
pitados tansah arumantos bangun turut Gusti tresnani sesami. Yang lepas wineleh kesamyong dening sabdane kang maposo yang dosa kang samyong ratobat ana pitados tansah arumantos bangun turut Gusti tresnani sesami. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, mari kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita berdoa, kita mengakui segala salah dan dosa kita, serta kita memohonkan pengampunan kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu kita satukan hati, kita berdoa mohon pengampunan. Tuhan Allah kami yang maha baik, kami berdoa pagi ini di hari Minggu pemberian-Mu. Kami mengucapkan rasa syukur dan terima kasih karena Tuhan baik atas kehidupan kami. Tuhan sudah menyertai melindungi dalam kami istirahat semalam. Pagi ini kami dapat bangun dengan tubuh yang segar, bersama dengan anggota keluarga masing-masing membangun ibadah, memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhan, pada kesempatan ini juga sebelum jauh kami memasuki ibadah kami, perkenankan kami mohon pengampunan atas segala salah dan dosa kami. Sucikan dan kuduskanlah kami ya Tuhan, sehingga kami semua layak, kami semua pantas di hadapan-Mu, kami semua pantas untuk menerima anugerah kasih dan berkat yang Tuhan siapkan dalam kehidupan kami, dalam ibadah maupun dalam hidup sehari-hari. Tuhan, kami juga mohon hikmat-Mu, agar dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari, kami semua dapat hidup seturut dengan kehendak-Mu. Dijauhkan kami dari segala perbuatan tercela dan dosa, tapi kami dapat hidup dengan baik, sehingga kehidupan kami memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami juga memohon perlindungan dan keselamatan dari segala pengaruh penyakit, baik itu penyakit virus corona maupun penyakit yang lainnya. Jauhkanlah itu dari kami Tuhan, sehingga kami tetap dapat hidup dengan baik dan sehat, bekerja, beraktivitas, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus saja yang selalu ada dalam diri, hati, dan pikiran kami, sehingga apa yang kami pikirkan, kami katakan, dan kami lakukan, semuanya selaras dengan kehendak-Mu, dan kehidupan kami boleh menjadi saksi dan berkat untuk kemuliaan nama-Mu. Inilah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu, ampuni, sucikan dan baharui kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa memohon pengampunan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kita percaya Tuhan yang kita sembah Allah yang penuh dengan kasih. Manakala kita mengaku dosa kita dengan tulus dan ikhlas dan tidak mengulanginya lagi, Tuhan berkenan mengampuni dosa-dosa kita. Dan sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi petunjuk hidup baru atau berita anugerah yang di minggu ini terambil dari kitab Roma pasal 5 ayat 6 sampai 11 yang demikian firman Tuhan. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah
seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara, indah sekali firman Tuhan yang menjadi petunjuk hidup baru bagi kita. Kita diingatkan bahwa Kristus di dalam kasih dan anugerah-Nya berkenan mengampuni, menebus, dan mendamaikan kita dengan Allah. Karena dosa-dosa kita sudah ditebus sehingga kita menjadi anak-anak Allah. Sungguh indah firman Tuhan yang kita dengar pada saat ini. Dan mari kita berusaha untuk hidup sebagai anak-anak Allah yang sudah diperdamaikan dengan Allah, dengan kehidupan yang baik. Dan mari kita aminkan firman yang menjadi berita anugerah Allah ini dengan kita bersama bernyanyi dari Kidung KPJ, Kidung Pasamuan Jawi nomor 84. Kita pujikan bait 1 dan 2. Marawang dosa wong diragam, mara amring Gusti pamarta, temapinirat dosa nira, ranang bunging sinyo. Saipo karaharjanira, yen sira wis maning pracaya, sinumbeja ing kesanira, uwar sing antaka. Bocah uga ya den kasihi, mula sawana ngarseng Gusti, Bretadya putra prasetyanya, krana kunging sinya. Saipo kahajajanira, yen sira wis manjing pracaya, sinumbeja ing kesangira, uwar sing antaka. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita bersama akan masuk dalam rangkaian pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan akan dipandu oleh salah seorang anggota majelis. Bapak Ibu jemaat dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai puncak ibadah kita pagi hari ini,
kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang akan diambil dari Matius 9 ayat 35 sampai 38, dilanjut nanti di Matius 10 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita bersama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Inilah kami, ya Bapa, umat-Mu datang bersama-sama. Kembali kami rindu Tuhan akan kebenaran firman-Mu. Kami sungguh dahaga Tuhan akan kebenaran firman-Mu, dan kami lapar Tuhan akan kuasa-Mu. Maka ya Bapa, izinkanlah kami pada saat ini, kami akan bersama-sama membaca, merenungkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta. Kiranya Tuhan Kau hadir urapi kami semuanya, buka hati pikiran kami Tuhan, dan kuasailah tempat ini, lepaskan kami daripada yang jahat, sehingga ya Bapa biarlah jadi kehendak-Mu, bukan kehendak kami manusia. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Haleluya, amin. Matius 9 ayat 35 sampai 38, demikian firman Tuhan. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Dilanjutkan Matius 10 ayat 1 sampai dengan 8, demikian firman Tuhan. Yesus memanggil ke-12 rasul. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Amin. Sebelum kita bersama-sama menghayati firman Tuhan pagi hari ini, kita akan sambuti dengan menyanyikan pujian Kidung Pasamuan Jawi nomor 435 ayat yang pertama. Gustimu kepadamu papan aning atimu, resi ana timen patu, Gusti karsa lumebu.
Aneng sajroning ati. Lan liya kersane Gusti. Mitulungi wong dosa. Kang wis karsa buka ati. Dadya patalemanyo. Rungokno pangandikannya. Aja pada sembahyang. Ya wis napa pamrih Gusti. Aneng sajroning ati. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, renungan pada ibadah minggu hari ini dengan judul Jadilah Jawaban dengan Menjadi Pekerja Kristus. Bapak, Ibu, melalui pembacaan di perikop bagian yang pertama, disaksikan bahwa ketika Yesus berkeliling memberitakan Injil, mengajar di sinagoge, dan menyembuhkan orang-orang sakit dan lemah. Kemudian di sana Yesus melihat masyarakat yang hadir itu diumpamakan seperti domba-domba yang tidak bergembala. Dan juga diumpamakan seperti tuaian yang segera jatuh karena tidak cukup banyak tenaga yang menuainya. Melihat keadaan seperti itu, hati Tuhan Yesus tergerak oleh belas kasihan. Kemudian Tuhan Yesus mengatakan, karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja untuk tuaian itu. Bapak, Ibu, dan saudara, kata mintalah di dalam ayat ini itu juga berarti sama dengan doakanlah. Kita disuruh untuk berdoa agar Bapa Surgawi berkenan untuk menyuruh penuai atau gembala atau pelayan datang kepada mereka yang perlu diselamatkan. Bapak, Ibu, sesungguhnya kehadiran para pekerja di dalam gereja, di dalam jemaat, itu hendaklah kita lihat sebagai hasil dari sebuah doa kita. Tuhan masih sangat memperhatikan kebutuhan jemaat dan gereja, dan para pelayan jemaat juga harus dibantu di dalam melaksanakan tugas. Jangan sampai ada yang menghambat pelayanan mereka. Juga para pelayan jemaat juga harus menyadari bahwa dirinya adalah hasil dari doa jemaat. Karena itu pelayan pekerja Kristus dengan jemaat, dengan warga jemaat, ini sesungguhnya adalah saling membutuhkan. Jemaat membutuhkan petugas agar mereka tidak tersesat dan terlantar. Petugas pun juga membutuhkan jemaat untuk mendoakan pelayanannya. Bapak, Ibu, dan saudara, untuk melayani jemaat mula-mula, untuk memberitakan Injil, untuk membangun kerajaan Allah di dunia ini, Tuhan Yesus juga telah memanggil ke-12 murid
ke-12 rasul untuk menjadi pekerja Allah, untuk menjadi hamba Tuhan, untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan, untuk mewartakan berita Injil kabar baik ke tengah dunia ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, sungguh sangat menarik kalau kita melihat murid-murid Tuhan yang pertama dipanggil, di mana mereka mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Mereka juga mempunyai sifat pendidikan, pekerjaan, juga keluarga dari tempat yang berbeda-beda. Tetapi Yesus berkenan memilih, memanggil mereka, mengutus mereka untuk tugas mulia ini. Yesus berkenan untuk menyatukan mereka, untuk menjadi alat-alat kesaksian, untuk membangun tubuh Kristus di dunia melalui berdirinya jemaat dan gereja Tuhan. Kalau kita melihat latar belakang kehidupan sangat menarik, di mana Simon, orang Selot yang pro-Yahudi dan anti-Roma, bisa dikumpulkan, bisa disatukan, bisa disandingkan dengan Matius yang pro-Romawi. Dan ini hampir tidak masuk akal pada zaman Tuhan Yesus. Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes juga adalah murid-murid yang berlatar belakang nelayan. Mereka juga dipanggil, dipakai, disatukan dengan Matius yang adalah pemungut cukai, yang adalah karyawan dari pemerintah Romawi yang menjajah mereka. Petrus dan Andreas adalah kakak beradik, juga Yohanes dan Yakobus. Mereka semua juga dipilih, dipanggil oleh Tuhan. Baik yang datang dari latar belakang yang berbeda-beda, baik dari satu keluarga maupun dari keluarga-keluarga yang berbeda, di hadapan Tuhan tidak menjadi masalah. Yang penting bahwa semua dipanggil, dipilih oleh Tuhan, maka mereka harus setia dan taat, penuh komitmen di dalam melaksanakan tugas dan pelayanan bagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kini Tuhan juga berkenan memanggil kita, menjadikan kita murid-murid Tuhan. Kita juga sama dari latar belakang pendidikan, budaya, keluarga yang bermacam-macam. Sifat, karakter, hobi, dan seterusnya yang berbeda-beda. Tetapi satu hal, bahwa Tuhan berkenan memilih kita. Tuhan mempercayakan tugas untuk memberitakan Injil ini kepada kita. Maka marilah kita berusaha untuk menjadi pelayan Tuhan, hamba Tuhan, umat Tuhan, menjadi warga jemaat, warga gereja yang baik, yang setia, yang taat kepada Tuhan, yang rajin untuk melaksanakan tugas-tugas panggilan dan pelayanan. Agar di dalam melaksanakan tugas untuk membangun tubuh Kristus di dunia ini, Bapak Ibu, dapat kita lakukan dengan baik, maka kita perlu mencontoh, meneladani para tokoh-tokoh di dalam Alkitab tentang kebaikan ketokohan mereka. Perlu kita contoh dan kita teladani dalam tugas panggilan sebagai pekerja-pekerja Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Allah, sebagai hamba-hamba Tuhan. Yang pertama, kita perlu mencontoh Tuhan Yesus, sang teladan yang sejati. Dia telah meneladani lebih dahulu, melayani dan menyelamatkan kita manusia berdosa ini. Tuhan Yesus juga melalui bacaan ini memberikan teladan tentang semangat melayani, kerajinan melayani, dengan disaksikan bahwa dia pergi ke kota, ke desa untuk memberitakan Injil, untuk mengajar di sinagoge, untuk menyembuhkan orang yang sakit dan orang yang lemah. Dan semuanya itu karena Yesus merasa berbelas kasihan kepada masyarakat yang membutuhkan pertolongan, kepada masyarakat yang tidak berdaya, kepada masyarakat
yang sakit, yang lemah, yang putus asa. Yesus melihat mereka dengan penuh kasih, karena itu Dia memberikan perhatian, memberikan kasih sayang, dan memberikan solusi serta penghiburan bagi mereka semuanya. Nah, kerajinan, kerja keras untuk melaksanakan tugas panggilan telah dicontohkan oleh Tuhan Yesus dengan ungkapan, Dia pergi ke kota, ke desa dengan situasi dan kondisi yang berbeda. Yesus tetap memberitakan Injil dan tidak ada tempat rasa-rasanya untuk tidak dilayani oleh Tuhan Yesus. Karena Yesus mau bahwa semua manusia, semua umat ini mendapatkan perhatian, mendapatkan kasih sayang, dan mendapatkan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya manakala kita mencermati apa yang sudah diteladankan oleh Tuhan Yesus dengan kalimat bahwa Yesus kemana-mana selalu mengajar, kemana-mana Yesus selalu memberitakan Injil, kemana-mana Yesus selalu memberikan pemulihan dan kesembuhan bagi orang-orang yang membutuhkan pelayanan. Sebenarnya kalau kita menginsapkan ini, kita mengisap bahwa gereja kita juga sudah berusaha untuk mewujud nyatakan atau meneladani apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus di mana-mana Dia mengajar, maka gereja kita sekarang berusaha untuk mengembangkan pelayanan di bidang pendidikan. Maka masih banyak sekolah-sekolah Kristen GKJW atau YBBK yang masih tetap eksis sampai sekarang ini. Dan ini juga perlu kita doakan, juga perlu kita dukung dana, dan juga pengembangan sumber daya manusia di tingkat atau lingkup pelayanan sekolah-sekolah Kristen YBBK GKJW. Ini perlu kita doakan, perlu kita dukung, dan juga kita percaya anak-anak cucu kita di usia sekolah bisa kita percayakan pendidikan mereka ke sekolah-sekolah kita itu. Kemudian yang kedua, di mana-mana Yesus memberitakan Injil, kerajaan Allah, maka gereja kita juga berusaha untuk terus mengembangkan pelayanan dan kesaksian di tengah-tengah jemaat dan di tengah-tengah masyarakat. Gereja kita juga selalu berusaha untuk memunculkan program-program kesaksian dan pelayanan yang menyentuh, yang mengena, yang bisa dirasakan kasih, bantuan dan pertolongannya kepada jemaat dan masyarakat di sekitar kita. GKJW juga selalu ikut aktif dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan bersama-sama dengan saudara-saudara kita, umat Tuhan yang lain, juga bersaksi, juga melayani, juga memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat yang bersifat umum. Bapak, Ibu, dan saudara, Tuhan Yesus juga di mana-mana menyembuhkan orang sakit, memberi kekuatan orang yang lemah dan tidak berdaya. Gereja kita juga mengembangkan dengan berusaha berpelayan di bidang kesehatan, dengan juga membangun rumah sakit, poliklinik Kristen. Ini juga perlu kita dukung dalam doa, dana, dan juga pengembangan sumber daya manusia di bidang kesehatan yang sedang dicanangkan oleh gereja kita GKJW ini. Semua itu Bapak Ibu, sesungguhnya kita berusaha untuk meneladani pelayanan dari Tuhan Yesus Kristus, supaya kehadiran jemaat, kehadiran gereja kita di tengah masyarakat ini juga membawa dampak positif bagi dunia di sekitar kita ini. Bapak, Ibu, dan saudara, yang kedua, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, sebagai umat Kristiani, sebagai murid-murid Tuhan Yesus, selain kita mencontoh Tuhan Yesus yang adalah sumber teladan yang sejati dan utama, di dalam bacaan kita juga kita boleh belajar meneladani dari kehidupan Abraham dan Sarah dalam kitab Kejadian 18 tadi. Mereka dua ini adalah hamba-hamba Tuhan yang dipilih untuk menjadi contoh keteladanan, kebaikan, dan iman bagi manusia di dunia ini.
Abraham dan Sarah dikenal sebagai bapak orang percaya. Kehidupannya penuh iman, penuh percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan memakai mereka menjadi saluran berkat bagi dunia ini. Teladan yang baik kita menemukan dalam Kejadian 18 yang menjadi nats pembimbing tadi, bahwa Abraham dijumpai oleh Allah dan dua malaikat dan mereka menyambut tamu itu dengan penuh sukacita dan juga keramah tamahan. Sampai digambarkan dengan dia sujud sampai ke tanah. Karena dia sungguh-sungguh menyambut, menghargai tamu dengan penuh kasih. Bukan hanya itu, kemudian dia juga memerintahkan mengajak istrinya dan pembantunya untuk menyediakan makanan-makanan yang lezat dan istimewa untuk dinikmati para tamunya. Sungguh suatu keteladanan yang mulia di dalam menyambut, menghargai orang lain di dalam kehidupan Abraham dan Sarah ini, yang juga perlu kita contoh, kita teladani di dalam kehidupan keseharian kita sebagai umat milik Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga masih di dalam bulan Kespel, kesaksian dan pelayanan. Kita disegarkan lagi, diingatkan lagi di bulan Kespel ini untuk menjadi pelayan atau pekerja-pekerja Kristus, hamba-hamba Kristus, umat-umat Kristus yang baik, yang rajin, yang setia, yang taat kepada Tuhan. Pekerja-pekerja Kristus yang selalu mengutamakan melakukan kehendak Bapa, dan ingat, bukan melakukan sesuatu sesuai dengan kesenangan hati kita yang seringkali justru bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kita diingatkan untuk menjadi hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, umat-umat Tuhan, untuk mau melayani dengan kasih, mau mengasihi sesama. Lebih-lebih kita masih juga ada di tengah ancaman virus corona. Mari kita menjadi pelayan, menjadi pekerja Tuhan yang memiliki sifat karakter yang sangat dibutuhkan di tengah situasi penyebaran virus corona ini. Salah satunya adalah sabar. Di dalam keluarga kita sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua harus sabar. Selalu menjaga anak-anak kita, melindungi anak-anak kita, mengarahkan anak kita. Anak-anak yang masih dalam usia sekolah, usia kuliah, kita temani, kita dampingi, kita didik, mereka sedang belajar di rumah. Mari dengan penuh kesabaran, di tengah pandemi COVID-19 ini kita kembangkan, kita praktekkan. Karena waktu kita banyak di rumah, waktu kita banyak berjumpa dengan anggota keluarga kita, dan juga di tengah pergaulan dan bekerja dengan sesama, mari kita juga landasi dengan kesabaran. Di tengah-tengah situasi yang sulit sekarang ini, sehingga kehadiran kita dalam pergaulan dan pekerjaan kita bisa membawa suasana damai, suasana sukacita, suasana yang saling menguntungkan satu dengan yang lainnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berusaha untuk tetap menjadi hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang mau terus melayani, bersaksi di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati dan memampukan kita sekalian. Amin. Saat teduh bagi kita.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama dengan umat Kristiani di seluruh muka bumi ini, kita akan memperbarui pengakuan iman rasuli yang akan dipandu oleh salah seorang anggota majelis. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita mengakui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilahkan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara jemaat, mari kita satukan hati, kita masuk dalam doa syukur dan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang kami sembah, puji dan muliakan dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucapkan rasa syukur dan terima kasih dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan selalu menyertai dan memberkati kami, hingga saat ini kami tetap dalam keadaan baik, bisa beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami tetap mohon hikmat, kekuatan, kebijaksanaan agar firman yang kami terima hari ini dapat kami mengerti dan kami laksanakan dalam hidup sehari-hari. Kami semua diingatkan sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pekerja Kristus, sebagai umat milik Tuhan, sebagai warga jemaat, kami semuanya diingatkan untuk menjadi umat Tuhan yang taat, yang setia, rajin, dan juga selalu melaksanakan kehendak Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Menjadi pekerja-pekerja Allah yang siap selalu menuai, yaitu ambil bagian dalam setiap tugas panggilan pelayanan melalui jemaat dan masyarakat. Tuhan, kami juga selalu mohon kekuatan, biarlah kami mampu melaksanakan firman-Mu itu, dan kami juga selalu mohon Tuhan memberkati keluarga kami masing-masing. Lindungilah kami Tuhan, kami masih berada di dalam pengaruh penyebaran virus corona ini. Kami semua memohon perlindungan dan keselamatan, biarlah kami tetap sehat, selamat dan dijauhkan dari pengaruh virus corona maupun penyakit lainnya. Sehingga kami semua dapat sehat, kuat, dan dapat beraktivitas dan bekerja dengan baik. Dan juga kami juga berdoa untuk para korban yang sedang menderita, yang sedang dirawat, Tuhan juga memberikan kekuatan, penghiburan, dan kesembuhan. Kami juga selalu berdoa untuk tim medis, dokter yang menangani langsung para pasien, Tuhan menjaga mereka, melindungi, memberkati mereka semuanya. Pemerintah, pemimpin bangsa kami selalu kami doakan, Tuhan menyertai, memberikan nikmat kepada mereka semuanya. Kami berdoa juga untuk gereja, Tuhan memberkati sehingga dapat memberitakan Injil, mengajar, dan memberikan pelayanan bagi masyarakat dan jemaat dengan baik. Kami berdoa untuk warga jemaat saat ini yang sedang mengalami pergumulan, Tuhan memberikan kekuatan dan jalan keluar. Yang sedang sakit, kami berdoa Tuhan memberikan pemulihan dan kesembuhan. Anak-anak yang sedang sekolah, sedang kuliah, Tuhan memberikan kepandaian, kerajinan, dan tanggung jawab untuk melaksanakan setiap tugas di rumah masing-masing dengan baik. Tuhan, kami tetap menyerahkan kehidupan kami sehari-hari, mohon perlindungan, penyertaan, dan keselamatan dari Tuhan. Demikian ya Tuhan yang menjadi harapan, doa, dan permohonan kami. Semuanya ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita akan memberikan persembahan yang akan dipandu oleh anggota majelis. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, marilah kita
mengucapkan syukur dengan mengumpulkan persembahan. Adapun dasar persembahan diambil dari Amsal 11 ayat 24 dan 25 yang begini bunyinya firman Tuhan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Marilah kita iringi persembahan ini dengan memuji Kidung Pasaman Jawi nomor 157, kita pujikan ayat yang pertama. Nabi sumsummu anen pasamuan kayan lilaning ati lawan legowo atur Nabi sumsummu kati sukarana jas Nabi sumsummu dadya jinaning panuhunmu sieng Allah. Bapak Ibu, kami persilahkan untuk berdiri. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga yang maha mulia, Allah sumber kekuatan dan sumber berkat di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, pada pagi hari ini kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas anugerah yang telah Tuhan berikan kepada kami. Terlebih pada pagi hari ini kami telah mengumpulkan persembahan yang kami peroleh dari berkat-berkat Tuhan. Tetapi Tuhan, berkat-Mu ini belum sempurna di hadapan-Mu. Kami mohon Tuhan sucikan, Tuhan berkati sehingga apa yang kami kumpulkan pada pagi hari ini bisa berguna untuk kerajaan-Mu yang ada di dunia ini, khususnya untuk di Pasaman Jajak. Demikianlah ya Tuhan, seru doa kami, semuanya itu hanyalah kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sebelum kita menerima berkat Tuhan, mari kita nyanyikan Kidung Pasamuan Jawi nomor 287, bait 1 dan 3. Suci rasa jati mukira ing ati ninggalna mana kula ing lampah prayoga
Bapak Ibu, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, selalu menyertai jemaat sekalian. Amin. Tentrem raja sing Gusti kita tumrap kita. Tentrem raja sing Gusti kita tumrap